excuse me, I hope to my daughter and then my grandson, I hope all my darlings, you all good to come, but look to me, because you know, my grandpa, you father, I'm sorry, because I do. Okay, that's why I hope to my daughter. I hope go to come here, look to me, and if you can, please bring me to your house or anywhere. I like that. Beruntung kalian yang masih bisa kumpul bersama keluarga. Bersyukurlah bagaimanapun keadaannya. Keluarga adalah ikatan yang akan menguatkan di saat lemah. Keluarga adalah sandaran ternyaman di saat lelah. Keluarga adalah rumah tempat kembali setelah jauh menjelajah. Keluargalah yang saat ini dirindukan Triswarna. Warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung ini memendam kerinduan yang mendalam terhadap keluarganya. Ia rindu anak dan cucu-cucunya. Kerinduan itu dipendam selama bertahun-tahun, sejak ia menjadi seorang pelaut. Bekerja di pelayaran, jauh dari keluarga adalah resiko. Bertemu anak dan istri hanya setahun sekali. Meski telah banyak negara dikunjungi, keluarga adalah tempat yang paling ia ingin datangi. Termasuk saat ini, saat dimana ia benar-benar ingin bertemu dan berkumpul dengan keluarga. 4 tahun lebih tinggal di panti jompo telah membuatnya semakin rindu keluarga, berkumpul dengan anak, menghabiskan waktu dengan cucu. Itu harapan yang selalu dipanjatkan dalam doa-doanya. Ya, saat ini Tri tinggal di panti jompo Welas Asih, Kampung Pengkolan, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia dititipkan oleh adiknya di panti ini sejak 28 Januari 2017. Istri saya udah meninggal 2007. Terus anak saya 2 perempuan dua-duanya ada di Semarang. Itu entah bagaimana, entah ada kesalahan apa, memang saya selama hidup saya enggak pernah gaul dengan anak dan istri saya. Karena saya 1 tahun sekali saya baru pulang ke Indonesia. Saya hidupnya di luar negeri karena saya seorang pelaut. Jadi sejak lulus dari sekolah tahun 73 hingga saya sekarang tuh saya jadi nggak tahu situasi di Indonesia. Karena selamanya saya di sana, di luar. Tapi bertemu dengan anak sering? Bertemu dengan anak setahun sekali, ya. Paling ketemu di rumah 2 bulan. Paling lama 3 bulan dengan anak-anak, dengan istri itu. Sehingga istri saya kena, waktu mau meninggalnya tuh kena kanker rahim. Kanker rahim, terus dia meninggal. Meninggalnya juga saya tidak tahu. Setelah saya berlayar, saya mendarat di Inggris. Saya telepon ke rumah, yang terima anak saya nomor 2. Pak, pas hari ini bapak telepon, pas 100 harinya ibu. Hah? Lah kenapa ibumu? Ibu sudah meninggal. Jadi sekarang saya kami sedang mengadakan begitu. Iya, 100 harinya. Jadi saya nggak tahu, ya tanya ke perusahaan pun, ya bagaimana, andai kata saya bilang kamu sedang berjalan, bagaimana yang tanggung jawab bila kamu ada apa-apa terhadap kapal saya, gitu kata direktur. Ya akhirnya udah saya menyerah, akhirnya ya nggak bisa pulang, karena kontrak saya belum selesai. Tapi waktu itu kewajiban Bapak sebagai ayah, dalam artian menafkahi istri dan keluarga. Iya betul. Tetap kalau itu jalan terus. Artinya anak disekolahkan sampai ya, dibiayai sampai dia punya gelar.
dua-duanya sarjana hukum. Yang nomor 2 sarjana ekonomi. Sekarang nomor 2 itu dengan anak, dengan menantu saya, jadi dengan cucu saya 3 ada di Jakarta, tinggalnya di Bekasi katanya itu. Kalau anak saya yang pertama ada di Semarang, kerjanya di Demak. Selama tinggal di panti, pria berusia 68 tahun ini baru sekali ditengok oleh anak kedua bersama suami dan cucunya. Sementara anak pertama sama sekali belum pernah menengoknya. Tri mengaku bahagia ditengok anak keduanya pada Maret 2018 lalu. Apalagi waktu itu ia dijanjikan akan dibawa ke dokter. Namun janji tinggallah janji. Anak keduanya sampai sekarang belum datang lagi menengok dan membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Saat masuk panti jompo, Tri sedang menderita stroke. Kedua tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Saya masuk ke sini karena pertama saya sakit stroke, saya nggak bisa jalan. Sudah 2 tahun waktu itu. Terus adik saya yang membawa ke rumahnya karena saya hidup sendiri. Terus dari adik saya berhubung, saya udah berapa bulan di rumah adik saya. Berhubung adik saya tuh perempuan, dia kerja menjadi kepala sekolah di SD Linggar Rancaikek. Terus suaminya kepala sekolah di SD Cicalengka. Jadi di rumah tuh nggak ada yang ngurus karena anak-anaknya pada sekolah. Akhirnya dia rundingan dengan adik saya yang ada di Surabaya. Akhirnya dia menawarkan saya untuk dititipkan di panti jompo. Setelah cari di Bandung seluruhnya, di Bandung tuh seluruhnya jompo nggak ada yang terima yang begini pakai kursi roda. Ternyata tahu juga yang dekat rumah saya tuh, yaitu di Majalaya Ciparai ada 2. Yang 2 juga itu nggak terima yang jompo yang pakai kursi roda. Yang ada di sini, akhirnya saya dikirim ke sini oleh adik saya itu, diantarkan oleh adik saya ke sini. Bersyukur karena semangat sembuhnya tinggi, saat ini tangan dan kaki Tri bisa digerakkan, meski belum bisa melangkah. Tri bahagia, meski dalam kebahagiaannya itu ia masih menyimpan rindu pada anak dan cucu-cucunya. Tri mengaku tidak tahu kenapa anak-anaknya seperti memusuhi dirinya. Padahal selama kerja sebagai pelaut, ia tidak lepas tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Setiap bulan selalu rutin memberi nafkah. Semua gajinya ditransfer ke istrinya, hingga anak-anaknya bisa kuliah dan terbilang sukses. Dari pernikahannya dengan Sukartinah, Tri dikaruniai 2 orang putri, yaitu Heni Hernawati Suwartinah dan Dwi Femilia Suwartinah. Saat ini ia sangat merindukan mereka. Ia rindu bertemu anak dan cucu-cucunya. Saya hanya berdoa pada Tuhan, semoga Allah mengabulkan permintaan saya. Yang sudah saya katakan, semoga anak dan cucu saya, serta menantu saya sebutkan begini. Semoga hidupnya bahagia semua. Biarpun dia sekarang nggak ingat pada saya, semoga dia ingat pada saya dan semoga hidupnya bahagia semua. Bapak mengharap agar kalian semua, anak dan cucu Bapak, bisa datang ke sini, bisa menengok Bapak di sini, karena biarpun bagaimana ini Bapakmu. Dan bila mana kamu menghendaki, Bapak juga mau kau membawa Bapak kemana saja kau mau. Terima kasih, anakku.